Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan responsif pada modul 1. Langsung aja. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem digital. Sistem digital. Untuk definisinya, sistem dapat didefinisikan sebagai suatu himpunan benda atau bagian-bagian yang bekerja bersama-sama atau terhubung sedemikian rupa sehingga membentuk suatu keseluruhan. Istilah digital adalah menunjuk kepada jari-jari kaki tangan yang telah dipakai selama ribuan tahun menghitung dan menggambarkan data-data nomor. Untuk sistem digital sendiri adalah sekumpulan gerbang logika yang dirangkai sedemikian rupa untuk melakukan secara bersama sama fungsi yang diinginkan. Untuk dapat menganalisis dan merancang sistem digital diperlukan pengetahuan mengenai gerbang-gerbang logika dan rangkaiannya. Dan untuk itu, di sini kami akan langsung saja merangkai sistem logika gerbang logika pada modul 1. Yuk lanjut. Ya, 7 segmen ya? Ya bukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 segmen. Sudah terlihat? Sudah. 7 segmen merupakan bagian-bagian yang digunakan untuk menampilkan angka atau bilangan desimal. 7 segmen terbagi menjadi 7 batang LED yang disusun membentuk angka 8 dengan menggunakan huruf A sampai dengan F yang disebut dengan dot matrix. Setiap segmen atau 2 LED. LED 7 segmen biasanya mempunyai 7 segmen atau elemen garis dan 1 segmen titik yang menandakan koma desimal. Jadi jumlah semua segmen atau elemen LED sebenarnya ada 8. Untuk jenisnya, 7 segmen itu ada 2, yaitu yang pertama untuk tipe common anode. Jadi kaki anode dari kumpulan LED akan dijadikan satu dan dihubungkan dengan presisi sehingga diperlukan tegangan negatif untuk menyalakannya. Dan yang kedua tipe common katode, ini adalah kebalikan dari anode. Semua katode dijadikan satu dan dihubungkan ke ground sehingga memerlukan tegangan positif untuk menyalakannya. Untuk praktikum modul 1 ini menggunakan tipe common katode karena memerlukan tegangan positif untuk menyalakannya. Nah, untuk bagiannya ini sudah saya start simulation. Ini untuk bagian A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G, dan ini koma desimal. Untuk selanjutnya dijelaskan lebih rinci oleh teman saya Michael tentang analisis tugas modul 1. Oke, yang mengenai analisis tugas pada modul 1. Share screen-nya. Sudah terlihat belum? Sudah. Oke, di tugasnya kan diperintahkan untuk membuat bilangan heksadesimal menggunakan 7 segmen. Oke, langsung saya start simulation. Untuk membuat bilangan heksadesimal 0, maka langkah yang diperlukan adalah menyalakan semua
deep switch yang mengarah ke kaki A, B, C, D, E, dan F. Seperti ini. Lalu akan muncul bilangan heksadesimal 0. Selanjutnya untuk bilangan heksadesimal 1 dilakukan dengan cara menyalakan kaki yang mengarah ke menyalakan switch yang mengarah ke kaki B dan C. Seperti benar. Nah, seperti ini untuk yang angka 1. Selanjutnya untuk menghasilkan angka 2 maka kita diperlukan untuk menyalakan switch deep switch yang mengarah ke kaki A, B, D, E, dan G. Seperti ini. D, E, G. Nah, seperti ini. Lalu untuk menghasilkan bilangan heksadesimal 3, maka kita perlu menutup saklar dari deep switch yang mengarah ke kaki A, B, C, D, dan G. Seperti ini. A, B, C, D, E, F, G. Seperti ini. Lalu untuk menghasilkan bilangan heksadesimal 4, maka kita perlu menyalakan switch yang mengarah ke kaki B, C, F, G. Seperti ini. B, C, D, E, F, G. Seperti ini. Lalu untuk menghasilkan bilangan heksadesimal 5, kita perlu menutup deep switch yang mengarah ke kaki B, C, F, G. Seperti ini. B, C, D, E, F, B, C. Nah, seperti ini. Lalu untuk menghasilkan bilangan heksadesimal 6, kita perlu menutup kaki deep switch yang mengarah ke kaki A, C, D, E, F, dan G. Seperti ini. Ini bilangan heksadesimalnya perlu dijelasin semua nggak ya? Mungkin iya kali. Iya. Oke. Selanjutnya untuk menghasilkan angka 7. Untuk menghasilkan angka 7 kita perlu menutup saklar dari deep switch yang mengarah ke kaki ABC. Seperti ini. Selanjutnya untuk menghasilkan bilangan heksadesimal 8, kita perlu menutup kaki deep switch yang mengarah ke kaki A, B, C, D, E, F, dan G. Seperti ini. Kita menutup semua saklar pada deep switch, kecuali saklar yang terakhir. Oke, untuk menghasilkan angka 9, kita perlu menutup saklar dari deep switch yang mengarah ke kaki A, B, C, D, F, dan G. A, B, C, D, F, G, seperti ini. Lalu untuk membentuk huruf A pada bilangan heksadesimal, kita perlu menutup saklar pada deep switch yang mengarah ke kaki A, B, C, E, F, dan G. A, B, C, E, F, G, seperti ini. Lalu selanjutnya untuk membentuk bilangan heksadesimal B,
kita perlu menutup saklar dari deep switch yang mengarah ke kaki C, D, E, F, dan G. C, D, E, F, dan G. Nah, pada bilangan heksadesimal ini B ditulis dalam huruf kecil karena jika ditulis dalam huruf besar maka akan berinterferensi dengan angka 8. Maka ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya untuk membentuk huruf C, kita perlu menutup saklar dari deep switch yang mengarah ke kaki A, D, E, dan F. A, D, E, F. Nah, seperti ini huruf C. Selanjutnya untuk membentuk huruf D, kita perlu menutup saklar dari deep switch yang mengarah ke kaki B, C, D, E, dan G. B, C, D, E, dan G seperti ini. Untuk huruf heksadesimal D ditulis dalam huruf kecil karena jika ditulis dalam huruf besar maka akan berinterferensi dengan angka 8. Yang terakhir yaitu membentuk bilangan heksadesimal E, yaitu dengan menutup saklar deep switch yang mengarah ke kaki A, D, E, F, dan G. F dan G seperti ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai penjelasan tugas bagaimana membuat bilangan heksadesimal menggunakan 7 segmen. Kurang F, Michael. Oh, kurang F ya? Sebentar. Oh ya, untuk yang terakhir huruf F ya. Untuk membentuk huruf F kita perlu menutup saklar dari deep switch yang mengarah ke kaki A, E, F, dan G. Nah, ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai penjelasan tugas bagaimana cara membentuk bilangan heksadesimal menggunakan 7 segmen. Menutup ya. Ya, menutup. Oke, sekian dari Eko. Saya akan lanjutkan untuk kesimpulan atau penutupnya. Untuk kesimpulan pada ini, 7 segmen mampu menampilkan angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Tampilan dari 7 segmen akan berbeda-beda bergantung pada kondisi switch yang diubah. Dan 7 segmen juga dapat digunakan untuk membuat kombinasi kata ataupun angka. Baiklah, segitu saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan penjelasan tentang tugas atau kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tahu.